Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Azhara Kadir. Saya dari Prodi Psikologi Universitas Negeri Gorontalo dan saya sendiri dari kelas A gabungan semester 1. Tujuan saya membuat video ini agar saya dapat memaparkan materi dari kelompok 6, yaitu makalah dan artikel ilmiah, dengan dosen pengampu saya di mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Vidyawati Monoarfa NPD. Nah, untuk materi yang pertama yaitu makalah. Teman-teman, makalah itu adalah suatu tulisan resmi yang membahas suatu topik secara ilmiah berdasarkan penelitian atau observasi. Makalah itu biasanya dipaparkan atau digunakan pada saat seminar, diskusi, atau diterbitkan sesuai dengan ilmu pengetahuan ataupun bidang tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis makalah. Nah, jenis-jenis makalah itu terdiri dari 4. Yang pertama ada makalah biasa. Makalah biasa ini berisi tentang pemahaman umum tentang suatu topik tanpa harus mempertahankan argumen. Lalu yang kedua ada makalah posisi yang menunjukkan posisi teoritik penulis dalam suatu kajian. Terus yang ketiga ada makalah deduktif, berdasarkan kajian teoritis dan dimulai dengan teori kemudian mulai membahas suatu masalah. Lalu terakhir ada makalah induktif. Dia berdasarkan data empiris yang diperoleh dari penelitian lapangan. Kemudian ada sistematika makalah. Yang urutan pertama itu ada cover, berisi judul, logo, identitas penulis, tempat, dan juga tahun penerbit. Lalu ada kata pengantar, pengantar umum untuk pembaca dari sang penulis. Kemudian ada daftar isi yang merupakan sebuah halaman memuat informasi dari konten sebuah makalah yang dapat mempermudah pembaca untuk menemukan informasi. Lalu ada pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah dan juga tujuan. Lalu ada pembahasan, inti materi yang akan dibahas. Lalu ada penutup yang berisi dari kesimpulan dan saran dari penulis. Lalu ada daftar pustaka, daftar referensi dari materi yang digunakan di makalah. Selanjutnya kita masuk pada artikel kimia. Nah, artikel kimia ini adalah sebuah karya tulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian dipublikasikan dalam jurnal. Kemudian artikel ilmiah ini bertujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta secara mendidik dan juga menyelesaikan masalah ataupun menghibur. Lalu untuk ciri-ciri artikel ilmiah ini berupa menyajikan ide permasalahan beserta pemecahannya ataupun solusinya. Lalu juga ada menyajikan data dan fakta yang akurat, lalu mengandalkan objektivitas dan disusun secara sistematis dan juga menggunakan bahasa yang formal. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita merumuskan judul artikel ilmiah yang menarik? Yang pertama itu kita harus mencakup pikiran pokok tulisan. Yang kedua kita harus objektif dan juga jelas. Yang ketiga kita harus mencerminkan tema tulisan. Lalu kita harus relevan dengan isi tulisan. Kemudian kita tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek, mudah dipahami, menarik perhatian pembaca, membangkitkan rasa penasaran pembaca, dan yang terakhir menggunakan kata kunci yang relevan. Kemudian jenis-jenis artikel ilmiah juga itu sama dengan makalah. Jenis-jenis artikel ilmiah ada 4 juga. Yang pertama itu deskriptif. Dia menjelaskan suatu masalah lebih detail, secara detail. Lalu ada eksplanatif, menjelaskan suatu masalah secara mendalam. Lalu untuk prediktif, dia berisi prediksi masa depan terkait masalah. Dan yang terakhir ada preskriptif, dia berisi ajakan atau perintah kepada pembaca. Dan yang terakhir, sistematika penulisan artikel ilmiah. Yang pertama ada judul yang mewakili isi artikel, lalu ada abstrak, ringkasan singkat daripada artikel yang dengan minimum kata 150 sampai dengan 300 kata. Lalu ada kata kunci, kata inti daripada abstrak tersebut. Lalu ada pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah dan juga teori yang mendukung. Lalu ada metodologi, desain dan juga metode penelitian dari artikel ilmiah. Lalu hasil dan analisis yang berisikan data penelitian dan juga
interpretasinya, lalu ada kesimpulan dan saran, ringkasan hasil penelitian dan juga rekomendasi, dan juga yang terakhir ada referensi. Daftar referensi yang digunakan dari materi artikel ilmiah. Nah, itu dia terkait materi makalah dan juga artikel ilmiah. Semoga informasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Siti Azhar Kadir pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.